Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Randy Mulia, Anissa Yulia dan Ririn Dwi Arianti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Risiko. Modul 6. Manajemen Risiko. KB1. Pengertian dan manfaat manajemen risiko. A. Pengertian risiko. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya risiko pada suatu kegiatan. Sedangkan dari sudut pandang bisnis, secara umum risiko dapat didefinisikan sebagai potensi kemungkinan atau ekspektasi terhadap suatu kejadian yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap pendapatan dan modal. Antara risiko dan hasil memiliki korelasi alami secara linear negatif. Biasanya semakin tinggi hasil yang diharapkan, biasanya diiringi dengan risiko yang semakin besar untuk dihadapi, dan untuk itu, maka diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Terdapat 4 faktor pada proses terjadinya risiko secara beruntun dan berurutan. Faktor yang menjadi sumber penyebab, proses, dan akibat kerugian yang ditimbulkan yaitu 1. Sumber yang menjadi risiko, 2. Sumber yang memiliki bahaya, 3. Berpotensi menimbulkan bencana atau masalah, 4. Kerugian yang terjadi. Secara umum, terdapat 3 bentuk kerugian bagi perusahaan yang terkait dengan risiko. 1. Property loss adalah kerugian yang bersifat materi, yaitu harta benda terdiri atas A. Direct loss, yaitu kerugian yang dibebankan langsung ke propertinya. Contohnya seperti memperbaiki kendaraan Anda yang mengalami kecelakaan. B. Indirect loss, yaitu secara tidak langsung tidak berkaitan dengan propertinya. Contohnya seperti mobil derek polisi dan yang Anda tabrak. C. Productivity loss, yaitu kesempatan produktivitas menjadi hilang. Contohnya taksi yang tabrakan tidak bisa operasi karena masuk bengkel. 2. Liabilities adalah kerugian karena harus menanggung kerugian orang lain karena kewajiban. 3. Personal loss adalah kerugian manusia, bisa cedera atau meninggal dunia. B. Pengertian manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan manajer adalah orang yang bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ada 5 fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun pada saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu A. Perencanaan atau planning, di mana planning adalah memiliki peran apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. B. Pengorganisasian atau organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. C. Pengarahan atau directing, adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. C. Pengertian manajemen risiko. Menurut para ahli, salah satunya yaitu menurut Fahmi, pengertian manajemen risiko adalah bidang ilmu yang secara spesifik membahas mengenai bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan semua permasalahan dengan menggunakan pendekatan manajemen secara sistematis dan komprehensif. Sedangkan menurut Smith, definisi manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang bisa mengakibatkan kerugian perusahaan tersebut. D. Tujuan dan manfaat manajemen risiko. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. Kedua, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable. 3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat unacceptable. 4. Mengukur exposure dan pemusatan risiko. 5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko. Ada beberapa
yang menjadi manfaat dan tujuan dalam penerapan manajemen risiko yang diyakini mampu untuk berikut ini. 1. Memastikan risiko-risiko yang ada di perusahaan telah diidentifikasi dan dinilai. 2. Memastikan bahwa rencana tindakan telah dilaksanakan secara efektif dan dapat meminimalisasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. 4. Membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. 5. Memberikan jaminan yang wajar atas pencapaian sasaran perusahaan karena terselenggaranya manajemen yang lebih efektif dan efisien. Macam-macam pengendalian risiko. Ada 7 macam pengendalian risiko. Yang pertama, risk avoidance, yaitu menghindari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan risiko tersebut. 2. Segregation atau pemisahan, yaitu memisahkan orang-orang atau barang-barang yang dapat menyebabkan kerugian. 3. Loss prevention, yaitu mengendalikan kerugian dengan cara melakukan pencegahan kerugian. 4. Loss reduction, yaitu mengurangi dampak kerugian yang telah terjadi. 5. Non-insurance transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain dengan tanpa menggunakan kontrak asuransi. 6. Risk transfer, yaitu memindahkan risiko kepada pihak lain dengan menggunakan kontrak asuransi. 7. Retention, membiayai atau membayar kerugian seseorang. Seiring dengan perkembangannya, manajemen risiko terbagi dalam beberapa hal. Pertama, manajemen risiko operasional, yaitu manajemen ini berkaitan dengan risiko yang timbul akibat gagal fungsi proses internal, misalnya karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana dan sebagainya. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor penyebab risiko, antara lain manusia, proses sistem, dan kejadian eksternal. 2. Manajemen hazard. Manajemen hazard berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas hazard, tentu kita juga membahas peril. Risiko perilaku, yaitu peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada 3 macam hazard yang harus diketahui, antara lain legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. 3. Manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dan perlindungan hak milik, keuntungan, harta, dan aset sebuah badan usaha. Pada praktiknya, proses pengelolaan risiko ini meliputi identifikasi, evaluasi, dan melakukan pengendalian risiko bila ditemukan hal yang mengancam keberlangsungan organisasi. 4. Manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor tersebut seperti risiko operasi, risiko aset impairment, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise bila ada. Manajemen risiko dalam pandangan Islam. Masalah untung rugi tidak akan dapat dipisahkan dalam berbisnis, merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis yang bebas risiko. Semua hal akan selalu ada risikonya. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, sebagaimana hukum dasar muamalah adalah halal dan diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Maka manajemen risiko dalam pandangan Islam baik untuk dilakukan. Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi risiko. Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya. Tabel 2. Proses manajemen risiko. A. Fungsi manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan. Kenapa manajemen risiko dapat dimulai dengan menetapkan visi misi tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian, perencanaan manajemen risiko dapat dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan manajemen risiko meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko. Proses identifikasi dan pengukuran risiko diteruskan dengan manajemen atau pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional yang utama dari manajemen risiko sebagai berikut. A. Identifikasi risiko. Dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. B. Evaluasi dan pengukuran risiko.
memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. C. Pengelolaan risiko harus dikelola, karena jika organisasi gagal mengelola, konsekuensi yang diterima cukup besar. 3. Pengendalian. Pengendalian meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan oleh manajemen risiko, dan umpan balik. B. Langkah-langkah manajemen risiko. 1. Perencanaan. Perencanaan ini dimulai dengan mendaftarkan risiko yang mungkin terjadi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian risiko mana yang mungkin terjadi dan cara mengatasinya. 2. Penanganan. Untuk penanganan risiko dapat menggunakan 4 cara, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Yang ketiga, monitoring. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu monitoring atau mengontrol sistem yang sudah dibuat. C. Tahap-tahap implementasi manajemen risiko. 1. Identifikasi risiko. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Teknik-teknik yang digunakan dalam identifikasi risiko yaitu brainstorming, yang kedua, survei, yang ketiga, wawancara, 4. Informasi historis, yang kelima, kerja kelompok, dan sebagainya. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko. Pada tahap ini, diharapkan pihak manajemen perusahaan telah menentukan bentuk dan format risiko yang dimaksud seperti ciri-ciri risiko dan faktor timbulnya risiko. Pada tahap ini, manajemen sudah mengumpulkan dan menerima berbagai data baik bersifat kuantitatif dan kualitatif. 3. Menetapkan ukuran-ukuran risiko. Setelah melakukan identifikasi, maka tahap berikutnya adalah mengukur risiko dengan cara melihat potensi terjadinya seberapa kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Yang keempat, menetapkan alternatif-alternatif. Pada tahap ini, pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengolahan data. Hasil data kemudian dijabarkan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif beserta akibat-akibat dan pengaruh yang timbul dan juga keputusan yang akan diambil. Yang kelima, menganalisis setiap alternatif. Pada tahap ini, di mana setiap alternatif yang ada selanjutnya dianalisis dan dikemukakan sebagai sudut pandang serta efek-efek yang mungkin timbul. Yang keenam, memutuskan satu alternatif. Pada tahap ini, setelah berbagai alternatif dipaparkan dan dijelaskan dalam bentuk lisan dan tulisan oleh manajemen perusahaan, maka diharapkan pihak manajer perusahaan sudah memiliki pemahaman yang mendalam. 7. Melaksanakan alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dipilih dan ditegaskan serta dibentuk tim untuk melaksanakannya, maka artinya manajer perusahaan sudah mengeluarkan surat keputusan yang dilengkapi dengan rincian biaya. 8. Mengontrol alternatif yang dipilih tersebut. Pada tahap ini, alternatif yang dipilih telah dilaksanakan dan pihak tim manajemen beserta para manajer perusahaan. Tugas utama manajemen perusahaan telah melakukan kontrol yang maksimalkan guna menghindari timbulnya berbagai risiko yang tidak diinginkan. 9. Mengevaluasi jalannya alternatif yang dipilih. Pada tahap ini, setelah alternatif dilaksanakan dan dikontrol dilakukan, selanjutnya tim manajemen secara sistematis melaporkan pada pihak manajer perusahaan. D. Proses melakukan manajemen risiko. 1. Lingkungan internal. Proses pertama ini berkaitan dengan lingkungan perusahaan, sikap manajemen di semua level terhadap operasi secara umum. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. 2. Penentuan sasaran. Langkah selanjutnya ialah perusahaan menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko. Sasaran ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategi objektif dan aktivasi objektif. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Berikutnya, manajemen melakukan identifikasi terhadap berbagai kejadian-kejadian potensial yang berpengaruh pada strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, penilaian risiko. Langkah ini adalah menilai sejauh mana kejadian atau keadaan dapat menanggung tujuan perusahaan. 5. Tanggapan risiko. Setelah ini, perusahaan harus melakukan penilaian terhadap risiko dan menentukan sikap atas hasil penilaian risiko. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Dalam proses ini, perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur untuk memastikan dan menjamin respon terhadap risiko yang dipilih terlaksana dengan baik dan efisien. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Langkah ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait dengan media komunikasi yang sesuai dan tepat. 8. Pemantauan. Langkah terakhir ialah monitoring.
Proses monitoring atau pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus ataupun terpisah. Proses ini dilakukan untuk memastikan setiap komponen berfungsi sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.